Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam program kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Edisi hari ini kita akan kembali menyampaikan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan edisi kali ini kita akan sampaikan sebuah kisah tentang ketaatan yang sempurna dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebuah kisah yang masyhur, sebuah kisah yang sering kita dengar dan terkenal di kalangan kita. Dan kisah ini sering disampaikan oleh para khatib ketika khutbah Idul Adha, yaitu kisah tentang penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surah As-Saffat ayat yang ke-102 sampai dengan 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail sudah mencapai usia yang mampu, sanggup untuk berusaha bersama-sama dengan Ibrahim alaihissalam. Abdullah bin Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Atha al-Khurasani dan yang lainnya menyebutkan tafsir falamma balagha ma'ahu sa'ya. Artinya adalah syabba wartahal wa ataqa ma yaf'aluhu abuhu minas sa'i wal amal. Ismail sudah mencapai atau sudah besar tumbuh sebagai seorang pemuda, mampu untuk melakukan bepergian dan mampu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu berusaha dan bekerja. Nah, ketika Ismail alaihissalam sudah sampai pada usia yang telah kita sebutkan tadi, maka Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, kepada Ismail alaihissalam, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah, lihatlah bagaimana pendapatmu. Ismail alaihissalam memahami bahwa mimpi yang disampaikan oleh ayahnya tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesabaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia pun berserah diri dan tunduk seraya mengatakan kepada ayahnya, qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukan, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, berdasarkan mimpi tersebut. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkanku,
termasuk ke dalam orang-orang yang sabar, insya Allah. Nah, kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika keduanya, yakni Ibrahim alaihissalam ya dan Ismail alaihissalam ya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan urusan keduanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan keduanya pun ya pergi ke sebuah tempat yang jauh. Disebutkan bahwa Ismail alaihissalam melepaskan bajunya agar ayahnya menjadikan baju tersebut nantinya sebagai kain kafan untuknya. Maka Ibrahim alaihissalam pun akhirnya ya disebutkan membaringkan anaknya. Ada yang menyebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam membaringkan Ismail alaihissalam di atas wajahnya. Tujuannya agar ya Ibrahim alaihissalam tidak melihat wajah anaknya ketika menyembelihnya. Karena ketika ia menyembelih anaknya kemudian melihat wajah Ismail, maka dikhawatirkan akan membuatnya iba, muncul rasa kasihan dari seorang ayah kepada anaknya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat waktu penyembelihan itu tiba, ya, dan keduanya Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam ya sudah menyerahkan masalah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan keduanya pun sepakat untuk tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan ridho ya terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah seruan kepada Ibrahim alaihissalam membawa kabar gembira ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Tatkala keduanya ya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya engkau ya telah membenarkan mimpi itu dan sesungguhnya demikianlah ya kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hada lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. As-Saffat ayat 103 sampai dengan 107. Nah, kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim ya rahimahullahu ta'ala bahwa ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ya kepada kita bukanlah dimaksudkan untuk menghukum kita. Akan tetapi ya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar ujian itu membersihkan diri kita. Ibrahim alaihissalam ya sebagaimana yang kita ketahui beliau adalah Khalilullah, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berupa anak kepada Ibrahim alaihissalam yaitu Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ingin hati Ibrahim alaihissalam memiliki rasa cinta kepada anaknya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun uji Ibrahim alaihissalam ya dengan perintah menyembelih putranya sendiri. Tujuan dari penyembelihan ini bukanlah penyembelihan anak, tetapi lebih kepada menyembelih rasa cinta yang terdapat ya dalam hati Ibrahim kepada anaknya, agar hati Ibrahim alaihissalam murni cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Ibrahim alaihissalam ya segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dan lebih memilih mengedepankan cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada anaknya, maka maksud dan tujuan dari perintah Allah itu telah tercapai. Sehingga penyembelihan itu pun dilenyapkan oleh Allah dan Allah tebus anak tersebut ya dengan hewan sesembelihan yang besar. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan nanti di segmen kedua.
Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah tadi kita menyampaikan tentang kisah penyembelihan Ismail alaihi salam, ya, dan kita juga sudah sampaikan bahwa tujuan dari penyembelihan Ismail, ya, pada hakikatnya adalah untuk menyembelih rasa cinta yang terdapat dalam hati Ibrahim alaihi salam, ya, kepada anaknya, agar hati Ibrahim alaihi salam lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam, di mana ia lebih memilih Allah Subhanahu wa taala daripada memilih anaknya. Nah, selanjutnya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampaikan, ya, kisah tentang Ibrahim alaihissalam, ya, membangun Baitullah Al-Haram, membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah yang mulia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah perjalanan penting kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kisah pembangunan Baitullah Al-Haram, yaitu rumah Allah yang mulia. Mengenai pembangunan Baitullah ini, Allah Subhanahu wa taala, ya, telah berfirman di beberapa surat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya, ya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah ataupun Mekkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran surah Ali Imran ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, fihi ayat bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Ya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya adalah maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki rumah Allah, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban, ya, manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surah Ali Imran ayat yang ke-97. Ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah, ya, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah, rumah Allah bersama Ismail, seraya mengatakan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 127. Ayat yang lain, ya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kisah tentang Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah juga disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis yang panjang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, setelah meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam dalam rentang waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Lalu setelah rentang waktu tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali datang. Sementara ketika itu Ismail alaihissalam, ya,
sedang meraut anak panahnya di bawah pohon yang besar, dekat dengan air Jam-Jam. Nah, ketika Ismail alaihissalam ya melihat ayahnya, maka ia pun bangkit menuju ayahnya. Kemudian keduanya pun disebutkan melepas rindu seperti layaknya seorang ayah kepada anaknya dan anaknya kepada ayahnya. Maka ya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya Ismail, "Wahai Ismail, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu kepadaku." Ismail mengatakan, "Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu." Ibrahim berkata, "Apakah engkau mau membantuku?" Ya, maka Ismail mengatakan, "Aku akan membantumu." Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkanku agar aku membangun rumahnya di sini. Ya, beliau menunjuk ke tanah yang menonjol tinggi dibanding tanah sekitarnya. Nah, ketika itulah mereka berdua yang meninggikan pondasi dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ismail ya yang membawa batu, sedangkan Ibrahim alaihissalam membangun dan memasangnya. Hingga ya ketika bangunan tersebut sudah tinggi dan tangan Nabi Ibrahim alaihissalam tak mampu lagi memasangnya seperti itu, ya Ismail pun disebutkan ya datang membawakan sebuah batu yang mana batu ini nanti adalah cikal bakal dari batu yang terdapat dalam makom Ibrahim alaihissalam. Dan Ismail pun meletakkan batu tersebut di bawah, kemudian ayahnya berdiri di atas batu tersebut dan Nabi Ibrahim membangun sedangkan Ismail kembali mengambilkan batu. Seraya keduanya mengatakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Tuhan kami, ya, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 127. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali nanti ya setelah segmen berikutnya. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita lanjutkan kembali kisah tentang pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya demikianlah akhirnya ya Ibrahim dan Ismail alaihissalam yang membangun Ka'bah di atas pondasinya yang lama. Bangunan Ka'bah tersebut ya tetap berada di atas pondasi yang dibangun oleh keduanya hingga ya banjir bandang menerjang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ketika itu. Nah, ketika banjir bandang menerjang ya, maka ketika itu ya orang-orang Quraisy mengumpulkan hasil halal yang mereka miliki. Lalu dari hasil halal tersebutlah orang-orang Quraisy ya memugar kembali Ka'bah, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan ya ketika itu peristiwa pemugaran Ka'bah tersebut. Hingga ya suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha ya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah engkau tahu bahwa saat orang-orang Quraisy memugar Ka'bah, ternyata orang-orang Quraisy atau kaummu tersebut menggesernya dari posisi pondasi-pondasi yang dibangun oleh Ibrahim?" Aisyah radhiyallahu taala anha kembali mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau ya tidak ingin mengembalikan Ka'bah tepat di atas pondasi-pondasi yang dibangun oleh Ibrahim?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Andai saja ya, kaummu belum lama meninggalkan kejahiliaan." Atau Rasulullah mengatakan, andai saja kaummu belum lama meninggalkan kekafiran, tentu aku sudah melakukan itu, yaitu
menggeser kembali Ka'bah tepat di atas pondasi-pondasi yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Dan tentu, aku akan gunakan harta simpanan Ka'bah di jalan Allah. Tentu, aku jadikan pintunya menyentuh tanah, dan tentu aku masukkan Hajar Aswad ke dalamnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, itulah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kisah tentang pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail anaknya alaihissalam. Nah, kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan sampaikan di akhir, ya, segmen ini tentang keutamaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan, ya, dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, para pemirsa yang dirahmati Allah, Ibrahim alaihissalam, ya, adalah seorang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim alaihissalam bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga imam, ya, yang dapat dijadikan sebagai tauladan dan panutan dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Ya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrikin atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam, ya, adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia bertemu kepada Allah. Setiap kali, ya, kalimat tauhid, lafal tauhid disebut, nama Ibrahim alaihissalam selalu diingat. Karena Ibrahim alaihissalam adalah imam tauhid, ya. Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhkanlah aku, ya, beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Quran surah Ibrahim ayat yang ke-35. Nah, kemudian keutamaan yang kedua, ya, dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau adalah seorang yang menepati janji. Allah mengatakan, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. An-Najm ayat ke-37. Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala mengatakan, waffa artinya melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dan menyampaikan risalah-risalah Tuhannya. Yang ketiga, Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan abul anbiya atau penghulu para nabi, ya. Karena nabi-nabi yang datang setelahnya berasal dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan kami anugerahkan, ya, kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat benar-benar dia termasuk orang-orang yang soleh. Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-27. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan selanjutnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama, ya, yang diberikan pakaian pada hari kiamat nantinya. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang disepakati oleh Sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian, ya, keutamaan selanjutnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengikuti agama Ibrahim alaihissalam, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya, summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan
Tuhan. Ya. An-Nahl ayat 123. Dan terakhir, ya kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan, ya di antara keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sangat mencintai Ibrahim alaihissalam. Hingga ya beliau yakni sallallahu alaihi wasallam memberikan nama anaknya dengan nama Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim disebutkan ya, innahu ulidali al-lailah gulamun fasammaituhu bi ismi abi Ibrahim. Ya, sesungguhnya lahir ya, dilahirkan untukku ya malam ini seorang pemuda dan aku beri nama dia dengan nama ayahku Ibrahim. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya akhir dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.